Halo, gua Yuda. Dan gua Dimas. Selamat datang di konten IPO, IPO Hunter. Di mana kita akan membahas perusahaan-perusahaan yang mau IPO bukan berdasarkan bisnisnya, tapi berdasarkan underwriternya. Karena itu penting banget, guys. Kalau lu lihat ada underwriternya ini cukup menarik atau track recordnya bagus, biasanya kedepannya pergerakannya juga akan bagus juga. Benar. Nah, sekarang kita mau bahas nih perusahaan yang baru mau IPO tahun ini nih. Tahun ini 2025. Iya pasti 2000 yang kita bahas yang baru IPO ya, kenapa itu harus disebutin ya, salah juga gue ya. Maksudnya di bulan Ramadan ini. Kemarin kita udah bahas Mine. Ya. Sekarang itu ada yang kedua namanya Kaki nih. Bener. KAQI. Sempat ganti nama sih, awalnya KAKI. Kemudian ganti nama jadi KAQI. Enggak tahu alasannya apa sih. Karena kayaknya dia suka QQ dah. Jadi pakai Q. Ini perusahaan apa, Dim? Perusahaan di bidang kaki-kaki mobil. Perawatan mobil, maintenance lah, servis beneran lah. Jadi namanya beneran menggambarkan usahanya ya. Bener, kaki-kaki mobil. Mungkin kenapa dia ganti nama, kalau KAKI dikira pijet mungkin. Pijet kaki Pijet gitu kaki, mungkin. Nah, iya, jadi dia ganti pakai Q. Pakai Q. Dan buat gue ya, perusahaan-perusahaan kayak gini memang sebenarnya di Indonesia nih cukup menarik. Nah, karena jalanan kita semuanya hancur. Nah, makanya kaki-kaki ini itu udah prospeknya pasti juga lumayan ini. Kaki-kaki udah pasti sering rusak, apalagi kalau daerahnya suka banjir tuh kaki-kaki biasa keropos tuh. Bener. Paling enggak gantilah setahun sekali lah, mungkin Betul. ada yang diganti atau servis lah gitu. Benar. Nah, tapi Dim, ini emiten kaki underwriternya siapa? Nah, underwriter emiten kaki ini RHB. RHB Sekuritas. Cukup jarang sih sebenarnya jadi underwriter. Tahun lalu dia IPO-in apa, Dim? 2024 itu ada MPX. MPX. Taulah Mas Yuda pasti. Ini saham yang mensponsorin acara stand up gua. Sahamnya bagus. Oke. Enggak. MPX waktu dipegang sama RHB pas lagi IPO tuh gimana secara pergerakan? Pergerakan hari pertama oke loh. Hari langsung pertama arah. apa? Langsung arah gitu. Ingat banget gua. Iya. Habis itu kayaknya dijegal semesta. Nah itu gara-gara Mas Yuda masuk kayaknya itu. Gara-gara gue masih jadi dijegal ya. Karena kan kalau dari datanya hari pertama tuh gue ingat di IPO tanggal 7 Februari. Gue langsung ingat Mas. Ingat persis gue. 7 Februari ARA, 8 ARB, 9 ARB, 10 ARB. Jadi ini memang lock arahnya cuma hari pertama ya. Kemudiannya sampai hari keberapa tuh dia malah lock ARB? 3 hari beruntun ya ARB ya. Iya benar. Berturut-turut ARB. Ya turun sih. Tapi kalau dari waktu IPO sampai hari ini secara harga gimana? Kalau sampai tanggal 25 Februari ini masih turun sih. Dari harga IPO ya. Berapa persen? Sekarang di 67 harganya kalau di tanggal ini. Jadi lumayan sih, 75%. 75% itu berarti minus yang ada di portofolio gua. Karena kan gue langsung ikutan IPO-nya. Oke, jadi ternyata emiten sebelumnya yang dibawa sama RHB secara pergerakan harga di hari IPO itu kurang menarik karena cuma arah sekali, sisanya penurun, turun sampai sekarang minusnya 75%. Iya betul. Sebelum MPX ada emiten lain? Tahun 2023 ada CBRE. Oke nih gue pernah dengar juga. Ini gimana dia? Agak lebih lumayan sih. Oke. 2 kali arah. Oke, 2 kali arah. Hari pertama, hari kedua. Kemudian hari berikutnya ya bisa dilihat sendiri lah. Turun lagi. Sampai hari ini gimana? Sampai hari ini ya lumayan dalam sih. Berapa persen? Ditutup di harga 29. Jadi 73% juga. 73%, yang tadi 75%. Iya, 70-an% semua ini. Ini kayak RHB emang suka angka 7 ya. Enggak, KKM kan 70%. Nah, dia KKM, tapi minus. Oh, tapi minus. Karena kan waktu EPX juga IPO tanggal 7, Dim. Oh iya, suka angka 7 berarti. Suka angka 7 mungkin ya. Berarti ternyata dari 2 emiten yang udah dibawa sama RHB, di 2 emiten terakhir ya Mas, dua-duanya nih kurang
bagus untuk jangka panjang ya. Ya, tapi kalau untuk coba-coba atau icip-icip di hari pertama sih lumayan lah. Dan tapi kalau kita lihat track recordnya mendingan hari pertama lepas bukan? Bener, hari pertama langsung lepas aja, mau lock arah apa enggak lepas aja dulu Lepas sih. aja karena hari kalau kita lihat di MPX hari pertama lock arah, hari kedua langsung Turun lagi. lock ARB tuh. Di CBRI lebih bagus lah, hari pertama, hari kedua lock arah, hari ketiganya baru turun. Tapi buat menghindari resiko mungkin hari pertama langsung lepas saja kali ya. Bener. Nah itu kalau secara underwriternya Dim. Kalau secara bisnisnya gimana? Secara bisnis tadi kan Kita udah seperti sempet bahas kaki-kaki ya. tadi, kaki-kaki di jalanan Indonesia itu kayak apa? Iya, apalagi Tahulah, bener. apalagi kan katanya efisiensi bakal banyak jalanan yang gak dibenerin. Wah, Ini itu dia nyayur dia nih. lumayan ini prospek. Pantura kalau nggak dibenerin rusak semua itu. Oh, langsung 6 bulan apa setahun ganti lah Nanti, itu. ya. Tapi kalau secara penggunaan dana IPO-nya gimana Dim? Penggunaan dana IPO itu sebenarnya cukup oke juga sih. Masih Cukup untuk oke? untuk keperluan pengembangan perusahaan ya. Dibeliin buat rumah atau bangunan si pemiliknya gak nih? Kalau Enggak. kalau si main kan beneran ditulis tuh 11% untuk beli tanah atau bangunan. Nah, Si pemilik ini enggak? enggak, ini untuk pengembangan perusahaan. Oke, bagus. Masih oke sih. Berarti secara penggunaan dana IPO dia oke. Oke, masih buat ada dana untuk perusahaan-perusahaan anaknya juga. Oh, anak usahanya. Anak usahanya banyak banget ini. Bukan Oke. anak pemiliknya ya, tapi anak usahanya. Walaupun di Dirut dan komisarisnya ini ada hubungan darah juga. Iya, ada afiliasi lah. Ini berarti ini perusahaan dinasti. Bisa sih. bisa dibilang gitu. Cuman ya namanya usaha mah memang wajar kayak gitu. Kan biasanya diturunkan untuk generasi keberapa Benar. gitu. Dim, kita tadi udah bahas soal prospek bisnisnya, ngomongin juga soal Underwriter juga. underwriternya udah kita bahas, track recordnya kayak gimana, Mm-mm. penggunaan dana IPO-nya juga udah kita Iya. bahas. Apalagi yang bisa kita bahas dari emiten ini, Dim? Ya, harga sih. Harganya itu Harganya? masih cukup terjangkau sih. Berapa sih dia ininya? 100 sampai 100 berapa gitu? 120 apa 100? Oh, masih Masih seratusan lah. Masih seratusan. Oh, berarti kalau mau ikutan hitungannya nggak mahal lah ya. Iya, tinggal nanti tunggu di penawaran umum itu fixnya berapa nih harganya. Betul. Mah tetap di lingkaran 100-an sih, Di masih murah 100. sih hitungannya. PBV sama PER-nya gimana? Nah, masalahnya ini pernya itu cukup tinggi, 18% ke atas lah. Oh, gede juga PER-nya ya. Kok PBV PBV-nya? 3 sampai 4 masih perkiraan. Oke, ini berarti secara PER dan PBV sih agak mahal ya. Iya. Apalagi dilihat dari emiten-emiten yang ada di bursa sekarang, perusahaan-perusahaan yang memang udah terkenal baiknya kayak BRI, PBV-nya kan udah di bawah 2 kan. Bener. Ini di atas 3 sih bisa Ya. jadi pertimbangan buat teman-teman yang kalau emang mau ambil ini. Apalagi market cap-nya juga tergolong kecil sih, masih 200-an M. Biasanya sih kalau yang kecil gini akan digoreng. Bisa jadi. Coba ini ada gue salah sih, gue membandingkan sama BRI beda. BRI kan buat jangka panjang, kalau ini tadi buat ikutan IPO di awal aja. IPO icip-icip lah. Icip-icip yang penting IPO di awal. cuan. Jadi kalau lu bisa disimpulin Dim, emiten kaki nih menurut lu akan ikutan atau enggak? Masih 50-50. Lihat aja nanti Beda gimana kayak sih. main tuh lu 100% akan ikutan, ini Iya. masih 50-50. Ini masih ada banyak pertimbangan lah. Apa Dim yang Ya, pertimbangan walaupun yang lu bikin yang kayaknya plusnya enggak tuh- deh. Plusnya tuh tetap dia masih saham syariah sih. Oke, syariah Masih oke bagus. juga. Ya masih bukan akselerasi juga. Oke. Jadi masih oke juga. Alokasinya juga oke, alokasi Oke. penggunaan dananya juga masih oke. Hmm. Nggak ada yang buat beli-beli yang lain lah. Enggak ada buat kepentingan pribadi lah. Gitu. Tapi kenapa lu 50% dari diri lu enggak ikutan? Track record underwaternya sih. Itu sih benar. Ini Ini cuannya di hari pertama cuan sih Iya. biasanya, tapi abis itu kan kalau kita pas hari listing kita nggak bisa mantau, tahu-tahu di drop gitu kan, wah bahaya juga. jadi hari pertama memang cuan, sama hari kedua bisa jadi langsung lock ARB dan kita Nah. belum sempet jual. Ya itu kan bahaya juga. Itu jadi bahaya. Ternyata yang buat lu minusnya tuh di underwriter. Underwriter. Jadi mungkin pertimbangin nih buat teman-teman yang mau ikutan IPO-nya kaki, secara track record underwriternya ini kurang menjanjikan lah. Ya menjanjikan di awal, jadi manis-manis di awal kasih harapan, tapi habis itu setelah berapa jalan sampai hari ini turun gitu sih. Turun. Jadi ya kurang gimana. Apalagi gitu. kalau jangka panjang minusnya sampai 70%-an. Nah 73 sampai 75. Oke. Apalagi ini juga nggak ada waran, Oh, nggak ada warannya nggak juga. ada bonus Oh. waran. Jadi kan pemanisnya udah kurang gitu loh. Berarti gua bisa simpulin Dim, karena lu cuma PD 50%,
di saham ini buat teman-teman yang nonton, Dimas ini IPO Hunter. Kalau dia bilang cuma 50%, artinya dia pasti tidak ikutan. Karena orangnya kalau mau enggak. Kalau cuma 50-50 gini berarti artinya enggak. Udah segitu aja yang kita bisa bahas di konten IPO Hunter kali ini. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya bersama gue Yuda dan gue Dimas. Dadah. Dadah.